Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pembelajar, selamat berjumpa dalam materi ADDIE. Video ini saya buat sebagai pengantar untuk ADDIE bagi PJJ Manajemen Pembelajaran PKN STAN. Sebagaimana kita ketahui, saudara-saudara, bahwa ADDIE itu adalah learning model ya, yang dipakai untuk oleh para instructional designer maupun training developers ya untuk menciptakan pengalaman belajar atau learning experience untuk pesertanya. Nah, tetapi di dalam materi kali ini saya akan memberikan ADDIE yang kita terapkan dalam LVZ atau Learning Value Chain kita atau manajemen pembelajaran di Kementerian Keuangan. Jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang mikro, manajemen pembelajaran, yang secara makro ya. Manajemen pembelajaran perspektif makro itu misalkan kita melihat dari sisi pusdiklat ataupun dari sisi program studi ya, atau kampus ya. Jika kita melihat manajemen pembelajaran secara mikro, perspektifnya kita melihatnya sebagai seorang instructional designer atau dalam hal ini dosen ataupun pengajar ya. Jadi yang akan saya share kali ini adalah yang terkait dengan manajemen pembelajaran di Learning Value Chain Kementerian Keuangan Corporate University. Baik, jadi dalam materi ini saya akan memberikan sekilas dahulu tentang Kementerian Keuangan Corporate University. Kemudian saya lanjutkan dengan pembahasan implementasi ADDIE di Kemenq Corporate University. Ya, tentang Kemenq Corpu, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama ya, ada urgensi kenapa kita menjadi Kemenq Corporate University. Pertama, alignment antara pembelajaran dengan kebutuhan organisasi itu masih rendah. Karena itu kita harus mempertajam AKB kita atau analisis kebutuhan pembelajaran supaya pembelajaran yang kita ciptakan, yang kita siapkan itu link dengan kebutuhan strategis organisasi, kebutuhan jabatan maupun kebutuhan individu. Urgensi yang kedua yaitu hasil pembelajaran itu belum terukur dengan maksimal dan ada yang mengatakan tidak langsung berdampak pada kinerja organisasi. Ataupun ketika memiliki dampak pun belum diukur dengan tepat. Maka kita membutuhkan learning impact measurement, sehingga kita bisa tahu, kita bisa memastikan bahwa hasil pembelajaran memberikan dampak kepada organisasi. Dan kita menggunakan kaidah raya ya untuk indikatornya, relevant, applicable, impactful, dan accessible. Ya. Urgensi yang ketiga bahwa ada yang mengatakan keterlibatan unit eselon 1 itu kurang dalam proses pembelajaran ya, dukungan atau support secara penuh pada pembelajaran. Sehingga kita butuh meningkatkan sinergi dan kolaborasi ya antara pengelola pembelajaran dan juga unit pengirim atau unit eselon 1. Sehingga diperlukan keterlibatan unit eselon 1 dalam melakukan identifikasi kebutuhannya yaitu di AKP-nya. Kemudian mereka akan kita libatkan menjadi skill group owner juga, dan juga ketika penyelenggaraan atau implementasi pembelajaran bisa dilakukan juga di tempat kerja menjadi learning at work. Yang terakhir, urgensi yang terakhir adalah kurangnya kesempatan untuk mempraktikkan apa yang dipelajari di tempat kerja. Jadi antara yang dilatihkan dengan yang diterapkan di unit itu sedikit sekali implementasinya. Sehingga kita membutuhkan learning yang beyond structure learning atau pembelajaran terstruktur ya. Jadi kita harus menambahkan mungkin jenis pembelajaran yang social learning atau learning from others, dan juga learning at work atau learning from experience. Sehingga kita tetapkan di tujuan Kemenq Corporate University, yaitu yang pertama terwujudnya link and match antara pembelajaran dengan tujuan organisasi, yang kedua terwujudnya sistem manajemen pengetahuan, ya, dan kita membutuhkan pengelolaan hasil belajar Kemenq dalam sistem yang terintegrasi. Kita menggunakan KLC dan juga semantik, yang ke depan akan kita linkkan dengan human resource management kita ya. Dan terakhir adalah mewujudkan Kemenq sebagai organisasi pembelajar
ya. Jadi budaya belajar itu terbangun di Kemenku. Semua individu dalam organisasi saling memberikan ilmu, ya. Pembelajar adalah orang yang memberikan ilmu, dan kita semua adalah pembelajar sekaligus pembelajar. Jadi kita bekerja sambil belajar dan belajar sambil bekerja. Ya. Ini yang menjadi 3 tujuan utama Kemenku Kerpu. Selanjutnya inilah yang kita sebut dengan pembelajaran Korpu adalah pembelajaran yang terintegrasi, di mana karakteristiknya adalah raya tadi, relevan, yaitu link and match antara pengembangan sumber daya manusia dengan sasaran strategis organisasi, applicable artinya pembelajarannya mudah dipahami, dikuasai, dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas, impactful, memiliki dampak terhadap peningkatan kinerja organisasi maupun kinerja individu, kemudian accessible, pembelajarannya bisa diakses kapan saja, di mana saja, ya. Jadi kita menggunakan knowledge management, ya, sistem. Kita memanfaatkan semua knowledge yang ada di Kemenku untuk pembelajaran. Dengan pembelajaran terintegrasi, kita memadukan antara formal learning atau pembelajaran terstruktur dengan social learning dan juga experiential learning. Jadi ada 3 komponen dalam pembelajaran terintegrasi, ya. Semua ini kita kelola dengan menggunakan model ADDIE, ada Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Lah, ini adalah learning value chain dalam Kemenku Corporate University. Jadi adalah bisnis model kita di learning value chain kita. Jadi ada LNA, Learning Need Analysis. Di sini dilakukan oleh secara top down, ya, oleh para pimpinan unit, ya, dikomandoi atau digawangi oleh Ibu Menteri Keuangan tentunya. Jadi kita menghasilkan learning focus menjadi dasar rencana program pembelajaran di Kementerian Keuangan. LCM adalah Learning Council Meetings, ya, semua jajaran pimpinan unit eselon 1 bersama Ibu Menteri Keuangan kita menetapkan learning focus yang sesuai dengan kebutuhan strategis di Kementerian Keuangan. Setelah melakukan learning need analysis, kita lakukan design and development. Di sini kita mempertajam lagi, ya, hasil LCM tadi dengan analisis kebutuhan, dan setelah didapatkan analisis kebutuhan itu hasilnya kita mendesainkan ragam desain pembelajaran terintegrasinya, ya. Tentunya didukung dengan knowledge management system kita. Di dalam knowledge management system kita mengcapture dan juga menyimpan seluruh knowledge dalam bentuk apapun, teks, video, project, dan lain sebagainya di dalam KMS kita, ya. Setelah semua didesain dan disiapkan, ini juga termasuk dengan evaluasinya, ya. Kita lanjutkan dengan implementation atau delivery-nya, penyelenggaraan. Diselenggarakan bisa dalam bentuk e-learning, bentuk yang klasikal, ya, tatap muka. Kemudian bisa juga dengan pembelajaran online dengan PJJ, e-learning, micro-learning, dan sebagainya. Semua menggunakan platform belajar kita, yaitu Kemenku Learning Center, ya, KLC. Sekarang generasi 2, ya, KLC 2. Yang terakhir adalah evaluation. Jadi pembelajaran berdampak tentunya idealnya diukur hingga evaluasi level 4 Kirkpatrick, ya. Jadi kita juga selain melihat perubahan perilaku di tempat kerja, tentunya juga dampak program pembelajaran terhadap kinerja di dalam unit organisasi, unit pengirim. Secara singkat, ADDIE tergambar dalam proses-proses yang kita lakukan di sini sebagai pengelola pembelajaran di Kementerian Keuangan. Jadi untuk memastikan link and match pembelajaran dan kebutuhan, tentu kita melibatkan unit eselon 1, ya, yang sudah kita sampaikan tadi. Misalkan di dalam tahapan analisis, tentu ada komitmen antara unit pengirim, ya, dengan kita sebagai pengelola, ya. Tentunya ditunjukkan dengan kehadiran mereka dalam Learning Council meeting, ya. Kemudian unit eselon 1 juga terlibat dalam menyusun
AKP strategis, AKP jabatan, menyusun SKJ, SKTJ ya di unit masing-masing, dan mereka juga harus komit dalam menyusun dan mengimplementasikan learning journey peserta yang dikirim ke program pembelajaran ya, atau juga mereka komit untuk menyusun SKTJ atau program KLDP di unit masing-masing. Karena analisis adalah tugas utama sebenarnya dari unit pengirim ya, unit eselon 1 pengirim. Sedangkan BPPK ya sebagai pengelola Kemenku Korpu, kita berpartner ya sebagai pendamping ya, sebagai pengelola kita mengkonsultan sebagai konsultan ya untuk melakukan analisis, karena hasil analisis akan kita gunakan di dalam tahap berikutnya yaitu design dan development. Ketika kita sudah matang dengan hasil analisis, kita lanjutkan dengan desain tentunya desain program yang kita buat. Tentu kita melibatkan SGO, Skill Group Owner, dan juga SME dalam penyusunan kurikulumnya atau Instructional System Design. Kita juga melibatkan unit eselon 1 bisa sebagai subject matter expert, ya, sebagai pemilik kompetensi tentunya, ya, dan juga kita juga menggunakan mereka juga sebagai pemateri atau pengajar atau instruktur, juga membantu dalam penyusunan bahan ajar, soal, ya, dan penyusunan aktivitas pembelajaran. Kita mencoba selalu berkolaborasi dengan unit pengirim atau unit pemilik kompetensi. Jadi intinya mereka dilibatkan untuk menyiapkan segala bahan atau strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam penyelenggaraan atau implementation. Ya. Nah, di dalam implementation mereka juga tetap unit eselon 1 berperan sebagai learning partners, ya. Karena mereka harus memberikan learning space atau kesempatan belajar kepada pegawainya, ya. Jadi sebagai learning partners, Satker mengelola kesempatan belajar dan berbagi pengetahuan. Jadi siapa saja bisa berbagi pengetahuan di dalam KMS kita, ya. Kemudian mengelola kesesuaian peserta yang dikirim dengan kompetensi yang dilatih, karena dalam analisis dan desain kita sudah membahas tentang spesifik target learner untuk setiap program yang kita susun. Nah, di sini dalam implementasi tentu unit harus berperan dalam mengirim peserta yang tepat untuk dikirim dalam program pembelajaran agar pembelajarannya berdampak, ya. Kemudian di dalam penyelenggaraan mereka juga terlibat sebagai SGO, Skill Group Owner, maupun SME, bisa sebagai narasumber ketika delivery, ya. Unit juga berperan sebagai learning from others bodies, ya, bisa sebagai mentor, ya, mentor, bisa juga sebagai coach jika mereka sebagai pengajar, ya, dan juga mereka membantu dalam learning from experience, ya, karena mereka adalah model, ya, bagi pembelajar atau pembelajar peserta yang mereka bantu dalam proses pembelajaran. Bisa juga di dalam delivery atau implementation mereka leaders as teacher, jadi pimpinan juga sharing pengetahuan. Nah, sering kita melihat ya Korpu Talk, ya, Kemenku Open Class itu biasanya diisi oleh para leaders, ya, untuk sharing pengetahuan atau recent policy, recent regulation kepada warga Kementerian Keuangan. Dan juga leaders bisa berperan sebagai participants, karena kita juga belajar dari siapa saja, ya kan, dengan menggunakan KLC kita. Nah, yang terakhir di tahap evaluasi, mereka juga terlibat dalam evaluasi pembelajaran, misalkan membantu dalam penyusunan ujian atau bahkan menjadi penguji, ya, keterlibatan dalam pengumpulan data peningkatan perilaku kerja pegawai yang dikirim, terutama untuk evaluasi level 3, ya. Karena kita menggunakan evaluasi 360 derajat, ya. Jadi kita tentu membutuhkan bantuan unit eselon pengirim, ya, dalam mengumpulkan data untuk evaluasi level 3. Kemudian juga mereka membantu mengumpulkan data untuk hasil peningkatan kinerja peserta untuk
evaluasi level 4 Kirkpatrick, dan juga mereka mengelola keterkaitan learning dengan pengembangan career di dalam unit eselon 1 masing-masing, misalkan dengan program KLDP. Nah, ini adalah penerapan secara lebih teknis lagi ya, ADDIE itu dalam proses, terutama ini di Pusdiklat ya. Jadi kita mulai dengan analisis kebutuhan pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan hasil AKP itu untuk menyusun kalender pembelajaran. Selanjutnya kita melihat apakah ini adalah program yang baru atau program review ya. Jika ini program baru maka kita langsung masuk ke desain ya, penyusunan desain program dahulu ya. Di dalam desain program terutama yang pertama adalah kita menyusun TOR atau kerangka acuan pembelajaran yang utama ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh tim kurikulum, penyusunan GBP, SAP dan KNS ya. Nah, di dalam desain kita juga menetapkan juga target ini yang belum dimasukkan adalah peserta juga ya. Peserta itu targetnya seperti apa, kemudian siapa pengajarnya, adakah rekomendasi tenaga pengajarnya, kemudian materi itu bahan ajar, bahan tayang, bahan untuk pembelajaran lainnya, multimedia, audio, dan lain sebagainya. Kemudian juga bahan evaluasi, misalkan soal, untuk kuis, untuk formatif, untuk sumatif, ujian komprehensif, ujian praktik, ya, dan juga tentunya validasi soal. Ya, kesemua ini jika sudah lengkap ya, set kurikulum yaitu KAP, GP, SAP, KNS, kemudian segala persiapan lainnya itu kita ikutkan dalam validasi program pembelajaran. Jika mendapatkan validasi bagus, kita siap menjalankan diklat itu menjadi implementasi ya. Jadi persiapan penyelenggaraan tentunya sarana prasarana dan pengajar lain dan lain sebagainya sudah kita langsung laksanakan dari rencana di dalam desain pembelajaran tentunya ya. Kita lakukan pemanggilan peserta, kemudian di sini adalah ketika diawali dengan studi mandiri, kita menyiapkan ya studi mandiri dahulu oleh peserta, kemudian lanjut ke kegiatan pembelajaran ya. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran tentunya adalah evaluasi penyelenggaraan dan pengajar. Dari sini kita akan mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan atau penyusunan pengembangan program pembelajaran. Nah, jika evaluasi sudah selesai, tentunya penerbitan sertifikat, kemudian setelah peserta kembali ke tempat kerja, kita lakukan evaluasi level 3, penerapan di tempat kerja, dan juga evaluasi dampak jika tentunya ada syaratnya bahwa evaluasi level 4 bisa kita lakukan jika pembelajarannya atau programnya dengan ujian ya. Setelah mendapatkan hasil dari evaluasi dampak, tentunya kita ada rekomendasi untuk perbaikan penyusunan atau pengembangan desain pembelajaran. Dan ini akan menjadi bahan untuk analisis kebutuhan pembelajaran berikutnya. Jadi kita bisa menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan kurikulum. Ya. Secara singkat, ADDIE di dalam sistem manajemen pembelajaran kita dilakukan seperti ini. Mungkin secara lebih spesifik kita akan melihat implementasi ADDIE di Kemenq Korpu ya, secara lebih mendetail. Jadi di AKP ya, pada tahapan analisis kita menggunakan pedoman di PMK 45 tahun 2018 tentang pedoman analisis kebutuhan pembelajaran. Di sini sudah ada timeline yang secara normal kita ikuti, tapi ketika pandemi kadang timeline ini ada sedikit pergeseran. Tapi yang jelas rule kita adalah bulan Desember
hingga Februari kita melakukan penyiapan landasan untuk pelaksanaan AKP karena kita menyiapkan untuk pertemuan Learning Council meeting ya. Setelah hasil Learning Council meeting LCM didapat, kita mendapatkan learning focus. Kita menyiapkan pengumpulan data AKB ya. Jadi bulan Februari hingga bulan Mei kita mengumpulkan data untuk AKB individu, AKB jabatan hingga AKB strategis. Setelah didapatkan hasil data AKB, maka kita lakukan verifikasi laporan hasil dari AKP itu. Kita berkoordinasi lagi dengan seluruh SGO, unit eselon 1, dan juga pengelola dari seluruh perwakilan BBPK ya, Pusdiklat dan PKN STAN. Kita melakukan verifikasi laporan hasil pengumpulan data AKP itu. Lalu kita lakukan harmonisasi hasilnya selama 2 bulan dari bulan Juli hingga September. Ini adalah harmonisasi hasil. Dan tentunya AKP ini adalah proses yang lengthy ya. Kita melakukan banyak sekali pertemuan dan pembahasan dengan unit eselon 1 ya. Jadi kita mendapatkan rencana kebutuhan, perencanaan pagu indikatif, penyusunan pagu anggaran, pembahasan dan penetapan pagu alokasi, dan di dalam bulan Oktober hingga Desember kita penetapan DIPA dan DIPA siap dijalankan. Kita menyusun IKU untuk tahun tahun berikutnya ya, tahun yang dilaksanakan di tahun itu. Ini yang dari AKP. Nah, keterkaitan AKP dengan desain pembelajaran, jadi kebutuhan strategis ini nanti di dalam dokumen TOR atau dokumen kerangka acuan pembelajaran ya. Jadi kan jenis AKP ada 3 ya, AKP strategis itu untuk mendukung pencapaian kebutuhan strategis dan target kinerja unit pengirim atau unit pengguna. Sedangkan AKP jabatan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pemangku jabatan pada unit pengguna. Sedangkan AKP individu adalah untuk mendukung pengembangan kompetensi individu dan memenuhi kesenjangan kinerja dengan target kinerja jabatan. Nah, di dalam dokumen KAP ya, kita melihat kebutuhan strategis kita masukkan di dalam learning outcome di dalam deskripsi program ya. Kemudian learning output itu adalah kebutuhan performansi dari program yang kita desain. Sedangkan kebutuhan kompetensi adalah learning goals yang kita tulis di dalam KAP. Ya. Sehingga nanti ketika ini sudah didapat, nah kita langsung menyusun, menyiapkan bahan untuk desain pembelajaran. Apakah kita akan menjadikan itu program klasikal atau kelas biasa tatap muka secara langsung, ataukah kita jadikan pembelajaran e-learning, blended learning atau hybrid, ataukah online learning ya, PJJ maupun e-learning. Ini adalah hubungan antara AKP dengan desain pembelajaran. Jadi hasil AKP akan mewarnai terutama data-data untuk learning outcome, learning output, dan learning goals di dalam KAP ya, atau kerangka acuan pembelajaran. Nah, di dalam desain dan development kita menggunakan PER 4 hingga saat ini masih berlaku, kita pakai ya. PER 4 tahun 2017 tentang pedoman desain pembelajaran. Kemudian PER 8 tentang pedoman microlearning di lingkungan Kemenku. PER 2 tentang pedoman e-learning di lingkungan Kemenku, dan KEP 8 tentang panduan penyelenggaraan PJJ. Jadi setelah kita mendapatkan hasil AKP ya, terutama kurikulum desainnya, kita mendesain program pembelajarannya. Tentu desain kita menggunakan narasumber ya, SMI dan juga skill group owner ya, SGO. Jadi di dalam desain itu kita membuat ya atau menyusun KAP dan juga skenario pembelajarannya yang bisa kita lihat dalam GBB, SAP maupun KNS. KNS adalah kerangka naskah soal untuk sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi pembelajaran.
Nah, setelah kita memiliki desain yang lengkap ini, kita develop ya. Di dalam develop itu adalah pengembangan strategi. Strategi adalah segala hal yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi terutama di dalam penyusunan materi ya. Nah, kita perlu menyusun materi yang dilakukan koordinasi tentunya dengan narasumber dan juga widya suara atau dosennya atau pengajarnya. Kemudian juga kita perlu memvalidasi materi karena itu adalah quality control kita ya. Kemudian ini kalau praktek di Pusdiklat Keuangan Umum ya. Untuk materi-materi digital atau konversi materi lama, misalkan kita konversi ke materi digital, kita menggunakan panduan e-learning dari Subit kurikulum kami ya. Nanti widya suaranya mereka memvalidasi materi ya, mereka menentukan bentuk materinya, kemudian mereka membantu menyusun storyboard-nya. Kemudian ada tim multimedia yang membantu mengubah atau mewujudkan storyboard itu menjadi bahan pembelajaran digital ya. Jadi mereka yang melakukan konversi multimedia ya. Sekaligus jika dimasukkan dalam KLC, mereka juga memastikan user interface ya di dalam KLC kita. Setelah dilakukan penyusunan dan pengembangan bahan, tentunya kita menyiapkan untuk penyelenggaraan. Jadi kita konfirmasikan kepada penyelenggaraan kesiapan materi, kesiapan pengajar juga, dan juga fasilitas yang sudah kita koordinasikan dengan bagian tata usaha tentunya ya. Selanjutnya ini adalah beberapa pertimbangan ya di dalam mendesain dan pengembangan bahan ya. Jadi dalam mendesain itu intinya kita harus berfokus pada mendukung unit organisasi dalam mencapai target kinerja. Ya. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama antara pengelola pembelajaran dan juga unit pengirim ya. Sehingga pembelajaran kita benar-benar dapat impactful ya atau bisa mencapai kebutuhan yang performansi yang ingin kita penuhi ya. Jadi ada beberapa concern ya. Jadi kita harus memikirkan kinerja meningkat tapi dengan biaya seefisien mungkin ya. Jadi kita butuh pembelajaran yang inovatif, yang efisien biayanya dan juga efektivitas pembelajarannya juga dan juga ada dampaknya ya. Dan juga kita pikirkan bahwa pegawai itu memiliki tugas juga ya, mentas di dalam unit kerja masing-masing. Maka mereka tidak bisa meninggalkan kantor terlalu lama ya kan. Jadi mereka harus tetap bisa bekerja dan juga sekaligus meningkatkan kompetensi ya. Maka dari itu kita ketika mendesain memikirkan semua faktor itu menjadi concern ya dalam penyusunan program pembelajaran kita. Maka dari itu yang paling tepat untuk Korpu adalah pembelajaran terintegrasi ya. Jadi ada gabungan antara structured learning, learning from others dan learning from experience, di mana learning at work-nya kita berikan porsi yang lebih banyak ya. Kita lihat di sini dengan CAP kita di CAP 140 tentang Blueprint Kemenku Korpu, kemudian KMK 924 tentang Kemenku Korpu, dan PMK 216 tentang manajemen pengembangan SDM di lingkungan Kemenku. Ini adalah model yang sangat tepat untuk kita gunakan. Jadi di pembelajaran struktur itu banyak sekali modelnya ya. Bisa in person maupun online ya, bisa menggunakan pembelajaran kelas seperti pelatihan, seminar, konferensi, sarasehan, ya, workshop, lokakarya, kursus, penataran, BIMTEK, sosialisasi, ya, outbound itu termasuk structured learning. Di online learning-nya kita bisa dengan e-learning, ya, bisa sinkronus maupun asinkronus learning dengan PJJ, ya, micro learning, open access dan lain sebagainya. Nah, di dalam learning from others kita bisa melihat contohnya alternatifnya adalah coaching, mentoring,
COP atau Community of Practice, kemudian benchmarking, bisa juga self-led learning, ya, atau belajar mandiri, self-development, dan juga jurnal atau hasil penelitian dan expert directories. Kita menggunakan knowledge management di Kementerian Keuangan. Ya. Sedangkan di learning from experience, kita bisa menggunakan secondment, job exchange, magang, project assignment, ya, dan juga online communities. Jadi sekali lagi pembelajaran terintegrasi tentunya kita siapkan matang ya antara pengelola dalam hal ini BPPK dengan unit eselon 1 atau unit pengirim ya. Jadi mereka terlibat mulai dari penyiapan dari analisis ya, design, develop, implementasi hingga evaluasi untuk melihat apakah structure learning, learning from others dan learning from experience benar-benar berjalan di unit pengguna. Baiklah, kita lanjutkan implementasi ya. Banyak peraturan di kita seperti di slides ini PER 8, PER 2, CAP 82, CAP 148, CAP 124, CAP 50 ya, semua terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran ya. Ini kita hanya berikan contoh-contoh saja ya. Seperti contoh di pembelajaran data analytics Kemenku, kita melakukan AKP dengan perwakilan seluruh unit eselon 1 dengan Itjen, dengan BPPK, dengan Bea Cukai, dengan Setjen. Kemudian kita bersama-sama dengan mereka untuk memikirkan kebutuhan pembelajaran apa yang dibutuhkan oleh peserta ya. Akhirnya program yang kita desainkan untuk mereka adalah pelatihan data engineer, pelatihan data scientist, lokakarya data analytics for business leader, pelatihan data driven decision making, pelatihan data analytics specialist, dan seminar data analytics. Jadi AKP-nya dilaksanakan tahun 2019 ya. Kita menginginkan business leader, data scientist, dan data engineer itu mereka mampu menyelesaikan project assignment yang terkait data analitik di Kementerian Keuangan. Jadi ini adalah program strategis Kementerian Keuangan yang terkait data analytics ya. Tentunya outputnya sangat impactful untuk Kementerian Keuangan ya. Dari semua pelatihan yang kita selenggarakan ini dilengkapi juga dengan seminar, webinar atau workshop ya untuk pembangunan awareness terkait big data analytics bagi pimpinan terutama ya. Kemudian di tahun 2019-2020 kita laksanakan pelatihan dan pembelajaran tersebut ya. Misalkan data driven decision making itu dilaksanakan dengan 4 angkatan ya, 2 angkatan klasika dan 2 angkatan PJJ dengan 130 peserta dari BKF, BPPK, DJPPR, Setjen, DJPC, DJP dan DJPK. Kemudian untuk pelatihan data analytics spesialis ada 4 angkatan, 2 angkatan klasikal, 2 angkatan BJJ dengan 112 peserta dari BKF, BPPK, DJPR, DJPPR, Setjen, DJPC, DJP, DJPK ya. Dan tahun 2021 ada dukungan untuk 3 inisiatif strategis RBTK, yaitu Data Analytics, SLDK, dan Enterprise Architecture itu ada di tahun 2021. Dan tentunya di tahun 2022 ini ada kelanjutan juga ya terkait pembelajaran data analytics dengan peserta dan angkatan yang berbeda tentunya. Hasil pembelajaran itu mereka juga sharing ya yang sudah mereka dapatkan, mereka melakukan banyak kegiatan ya yang terkait dengan data analytics ya, hackathon dan lain sebagainya. Oke, ini satu contoh tentang pembelajaran data analytics Kemenkeu ya. Kemudian untuk membuat pembelajaran yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, kita juga menyelenggarakan open access course ya. Di KU tahun lalu ada 35 course ya diselenggarakan Pusdiklat KU. Contohnya di sini kurang terlihat ya. Yang jelas
bisa dilihat di KLC 2 ya .kemenku.go.id. Dari Pusdiklat lain juga banyak open access ya, dari BPSDM ya, dari Pusdiklat AP, semua ada lebih dari 77 open access course yang bisa kita ikuti di KLC. Oke, kita masuk ke evaluasi. Kita menggunakan Per 5 tahun 2017, kemudian Per 1 tahun 2018, itu untuk pedoman evaluasi pasca pembelajaran, dan juga Per 2 tentang surat keterangan pembelajaran di lingkungan BPPK. Jadi kita menggunakan Kirkpatrick level 1 reaksi, menggunakan aplikasi semantik ya untuk mendapatkan hasil reaksi ya. Kemudian level 2 itu untuk hasil belajarnya kita menggunakan pretest maupun post-test atau ujian pelatihan lainnya, dilakukan bisa dengan KLC maupun dengan aplikasi lainnya. Tentunya evaluasinya sesuai dengan yang didesainkan ya, sesuai dengan tujuan learning outcome dan output-nya. Kemudian level 3 yaitu evaluasi implementasinya di tempat kerja. Kita menggunakan survei 360 derajat ya, yang disurvei adalah peer, kemudian alumni sendiri dan juga atasan, menggunakan Google Form surveinya. Kemudian di level 4 tentunya kita menggunakan leading indicator yang sudah kita ditetapkan ya di awal penyusunan KAP ya. Apakah leading indicator dalam peningkatan kinerja organisasi, dan tentunya kita juga melakukan rapat ya pendahuluan sebelum melakukan EPASPEM ini ya, untuk memastikan bahwa data untuk evaluasi level 4 tersedia atau disediakan oleh unit pengirim atau unit pengguna. Secara selintas itu evaluasi yang dilakukan di Pusdiklat terkait program pembelajaran. Ini adalah keterangan lebih lanjut tadi ya, evaluasi pasca pembelajaran. Jadi implementasi pembelajaran adalah penerapan pengetahuan dan keterampilan di tempat kerja ya. Dampaknya adalah peningkatan kinerja, baik kinerja individu maupun di organisasinya ya. Semua itu dilihat dari leading indikator ya. Leading indikator dampak pembelajarannya itu apa, yang ada bisa terbaca sebenarnya dari learning outcome di dalam KAP ya, atau di dalam deskripsi di program itu terdapat tujuan unit pengguna yang ingin dicapai. Itu adalah gambaran untuk leading indikator bagi tujuan pembelajaran yang sedang kita buatkan untuk peserta. Nah, sekarang sedikit tambahan untuk mendukung EDDI, tentu kita membutuhkan KMS dan Learning Management System ya. Dan IT support di BPPK kita sudah tahu semua, kita memiliki semantik, KLC, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali. Proyek kita ke depan adalah kita berusaha mengintegrasikan semua itu ya ke dalam HRIS tentunya ya. Jadi semua pembelajaran dari apapun sumbernya ya, apapun bentuknya, terrekod di dalam kinerja kita atau kegiatan yang kita laksanakan di dalam pekerjaan kita. Nah, di sini semantik ya, semantik kita semua tahu dulu dikelola oleh Pusdiklat KU, kemudian dikembangkan untuk BPPK, dan sekarang kita juga sudah progres interkoneksi LKMS kita dengan HRIS ya, dengan iKemenku. Terutama yang sekarang sudah berjalan, tentunya kita tahu sertifikat ya, sertifikat sudah dikirim ke masing-masing peserta yang mengikuti webinar maupun open classes ya. Ke depan tentunya akan lebih maju lagi ya pengintegrasian HRIS, KLC, dan iKemenku. Kemudian ini juga semantik sudah bisa menjadi mobile ya dengan Android. Jadi kita benar-benar bisa menggunakan gadget kita, HP misalkan, untuk belajar. Jadi benar-benar prinsip raya kita berusaha wujudkan ya.
Kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, hanya menggunakan cellphone kita bisa belajar ya. Kemudian tentunya KLC yang kita ketahui di sana juga ada pusat pengetahuan atau learning center. Jadi seluruh knowledge yang kita dapat di Kementerian Keuangan itu juga kita kumpulkan di sana, repositori dari semua learning di Kementerian Keuangan. Jadi kemudian di sana juga ada e-learning, online learning, dan juga forum-forum untuk COP. Dan tentunya forum-forum COP ini akan semakin dikembangkan juga di dalam KLC. Ya. Kemudian ini tadi sudah kita sampaikan, ada integrasi data pembelajaran ya, antara data pegawai yaitu profil pegawai, jabatan, kinerja, serta kompetensi, interkoneksi dengan KMS ya, Knowledge Management System kita serta HRIS kita ya. Ya, demikian sekilas tentang ADDIE ya secara makro di Learning Value Chain di Kementerian Keuangan Corporate University. Dalam hal ini yang dilakukan oleh pengelola pendidikan dan pelatihan yaitu BPPK. Silakan saudara jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kelas sinkronus dan juga bisa bertemu dengan saya di aplikasi Wonder. Kita bisa membahas di sana ya di saat sesi asinkronus. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.